Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Priandini. Saya dari Prodi Karsipan. Di sini saya akan menjelaskan kelahiran Pancasila. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Bukan sekadar daftar frasa, Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. Warisan agung bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila perlu dilestarikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman dan penerapan cita-cita Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang maju, berkeadilan dan sejahtera. Para pendiri bangsa terutama termotivasi untuk mempertimbangkan pembentukan negara berdasarkan kondisi yang keras dan tidak adil yang berlaku di Indonesia selama era kolonial. Setelah pertimbangan cermat, Pancasila dipandang sebagai pilihan terbaik untuk menciptakan negara yang otonom, bersatu, berdaulat, adil, dan sukses bagi Indonesia. Sidang BPUPKI pertama. Tujuan utama lembaga yang didirikan oleh pemerintah Jepang atau Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 29 April 1945 ini adalah untuk mempersiapkan dan melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Ketua BPUPKI dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyoningrat meminta anggota untuk usulan dasar negara Indonesia merdeka. Meskipun didirikan oleh para penjajah, BPUPKI berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin nasional untuk mengembangkan sistem politik yang akan menjadi landasan Indonesia merdeka. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945, Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Yang kedua, Supomo pada 31 Mei 1945. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pidato Soekarno 1 Juni 1945. Pidato lahirnya Pancasila telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Pidato ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia untuk menghasilkan ide-ide cemerlang yang patut dijadikan contoh bagi semua orang. Prinsip-prinsip yang tertuang pada Pancasila masih berlaku hingga saat ini dan menjadi landasan bagi pertumbuhan bangsa Indonesia. 5 sila Pancasila, titik balik yang signifikan dalam pengembangan prinsip-prinsip yang mendasari negara Indonesia adalah Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 5 prinsip yang dikemukakannya menjadi model bagi Pancasila sebagaimana yang berlaku saat ini. Sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, setiap konsep memiliki hakikat yang sama meskipun urutannya berbeda-beda. Piagam Jakarta atau Panitia 9 dibentuk pada 22 Juni 1945 atau setelah sidang BPUPKI pertama. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno, bertugas merumuskan konsep dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang masuk. Lahir naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta tercantum pada alinea keempat. Dengan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berkat kerja keras dan pemikiran yang cermat dari para anggotanya, lahirlah Piagam Jakarta yang menjadi dasar kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Piagam Jakarta direvisi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang berlaku saat ini. Perubahan pada Piagam Jakarta. Perubahan rumusan sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa merupakan keputusan yang sangat bijaksana. Keputusan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki visi yang jauh ke depan
untuk membangun negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang terkandung dalam sila pertama ini merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pengesahan Pancasila. Setelah melalui proses konseptualisasi yang panjang yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan, Pancasila akhirnya disetujui sebagai dasar negara Indonesia. Sehari setelah proklamasi sebagai dasar negara Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melakukan pengesahan tersebut. Dukungan PPKI terhadap Pancasila menandai perubahan sejarah yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Sebagai landasan negara, Pancasila telah menunjukkan kemampuannya untuk menyatakan penduduk Indonesia yang beragam dan bertindak sebagai cetak biru untuk membangun negara yang makmur dan kontemporer. Demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa yang baru merdeka, disepakati penghapusan 7 kata tersebut. PPKI kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dengan rumusan final. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila yang tercermin dan relevansi bagi generasi muda. Pada sila pertama, pelajaran yang dapat diambil yaitu perubahan sila pertama dari rumusan eksklusif menjadi ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan pengakuan terhadap semua agama atau kepercayaan di Indonesia secara adil. Relevansi bagi generasi muda saat ini yaitu filterisasi nilai dan pluralisme. Generasi muda harus bersikap inklusif dan moderat dalam beragama, menghargai kebebasan beribadah, dan menjadikan nilai ketuhanan sebagai landasan moral. Pada sila kedua yaitu pelajaran dapat diambil menjunjung tinggi martabat manusia. Relevansi bagi generasi muda saat ini yaitu anti diskriminasi dan anti perundungan atau bullying. Mengakui bahwa setiap individu tanpa memandang suku, agama, gender, atau orientasi sosial memiliki hak dan martabat yang sama, mendorong sikap inklusif dan menolak segala bentuk perundungan baik cyberbullying maupun fisik. Persatuan dan rela berkorban atau sila ketiga. Pelajaran dapat diambil yaitu tokoh-tokoh Islam bersedia merelakan 7 kata dalam Piagam Jakarta demi kepentingan yang lebih besar, persatuan nasional, dan mencegah perpecahan antar daerah atau agama di awal kemerdekaan. Relevansi bagi generasi muda saat ini yaitu toleransi dan ketuhanan bangsa. Nilai ini menjadi filter terhadap isu SARA, toleransi, dan radikalisme. Penting untuk mengutamakan Bhinneka Tunggal Ika di tengah beragamnya suku, agama, dan pilihan politik. Yang keempat, musyawarah dan demokrasi. Pelajaran dapat diambil yaitu para tokoh menggunakan forum BUPK dan PPKI untuk berdiskusi, menyampaikan usulan, dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan terbaik bangsa. Relevansi bagi generasi muda saat ini yaitu mengutamakan dialog dan anti-egoisme. Generasi muda harus mampu berdiskusi secara sehat, menghargai perbedaan pandangan, dan tidak memaksakan kehendak dalam platform digital maupun kehidupan nyata. Yang kelima, keadilan sosial. Pelajaran dapat diambil yaitu keberadaan sila keadilan sosial menunjukkan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang. Relevansi bagi generasi muda saat ini
yaitu empati dan kontribusi positif mendorong generasi muda untuk peduli terhadap kesenjangan sosial, aktif dalam kegiatan sosial, dan menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.